الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل ما في القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu tempat yang termulia di permukaan bumi ini, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, sebagaimana yang diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai yaitu di masjid-masjidnya, di rumahnya. Dan kita duduk bermajlis mempelajari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, makna-makna dan kandungan dan juga istinbat dari hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran, sekaligus kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, faedah dari apa yang telah disebutkan oleh para a'immah, para ulama'una rahimahumullahu jami'an birahmatin wasi'ah. Dan insyaallah ta'ala, sebagaimana biasanya, kajian tafsir juz amma di kesempatan petang hari ini, dan kita masih di surah Al-Mutaffifin, di ayat yang ke-26. Itu yang terakhir seingat saya. Nah, sehingga tinggal 10 ayat lagi kita sudah menyelesaikan suratul Mutaffifin. Nah, sebab jumlah ayatnya itu hanyalah 36 ayat. Di ayat yang ke-37, yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala masih memberitakan tentang apa yang akan didapatkan oleh kaum mukminin yang masuk ke dalam syurga. Di mana di ayat-ayat sebelumnya Allah sebutkan bahwasanya mereka ini yusqauna min rahiqim makhtum, mereka akan minum dari rahiq, khamar yang asli, yang murni, yang tidak akan membuat mabuk siapapun yang meminumnya, yang khitamuhu misk, penutupnya masih tersegel, belum pernah dibuka, belum pernah ada yang menyentuhnya sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi, hendaknya kepada hal yang demikianlah kalian berlomba-lomba, yakni untuk kehidupan di alam akhirat, kampung asli kita. Di sanalah insyaallah taala kita akan menuju. Kemudian Allah memberitakan wa mizajuhu min tasnim. Mizaj, campuran, kemudian hunya kembali kepada rahiq, sehingga maksudnya campuran khamar,
yang nanti akan dinikmati mereka yang masuk ke dalam surga itu berasal dari tasnim. Apa yang dimaksud dengan tasnim? Tasnim itu masdar dari sisi bahasa. Masdar dari kata sannama yusannimu tasniman yang bermakna iltifa'. Iya. Artinya air tersebut jatuh dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kalau kita di dunia ini namanya air apa namanya itu? Air terjun. Iya, sebagai air terjun dari atas ke bawah. Nah, makanya disebut dengan at-tasnim, dari yang di atas ke bawah. Nah, dan kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ay min ainin nafi'atun ma'nan wa hissan, yaitu dari mata air yang tinggi baik secara makna ataupun bukan. Wa dzalika li anna al-anhara al-jannah tafajjaru min al-firdaus wal firdausu huwa a'la al-jannah. Yang demikian itu kata beliau sebab semua sungai di surga itu terpancar dari firdaus. Kita kalau membaca ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang surga, jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannah terjemahkan dengan surga, tajrimin yang mengalir di bawahnya, tahtihal anhar. Anhar itu jamak dari kata nahrun, menunjukkan bahwa di surga itu banyak sungai. Naam, menunjukkan bahwa di surga itu banyak sungai, dan seluruh sungai yang ada di surga itu tafajjar minal firdaus, terpancar dari surga firdaus. Dan surga firdaus itu surga yang paling tertinggi. Tidak ada lagi yang di atasnya. Sebab di atas firdaus itu tinggal arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh sungai terpancar dari surga firdaus. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau disebutkan modelnya seperti itu, air di surga itu dari atas ke bawah seperti air terjun, seperti saja air terjun. Tapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, itu semua masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah di ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi. Hal yang seperti ini tersembunyi. Maksudnya tersembunyi, tidak pernah kelihatan, dan hanya dilihat oleh siapapun yang masuk ke dalam surga sana. Adapun hakikatnya, bagaimana bentuk airnya, kejernihannya, bagaimana pancarannya, deras atau tidak, dan seterusnya, hanya Allah yang Maha tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui hal tersebut. Nah, dan itu hanya diperuntukkan bagi siapa? Disebutkan di ayat setelahnya, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Air tersebut yashrabu biha. Nah, dia diminum oleh siapa? Oleh al-muqarrabun, oleh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentulah orang yang paling tinggi dan paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan untuk sampai kepada derajat ketinggian, keutamaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya syaratnya tidak terlalu sulit. Allah
Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadits qudsi. Yang hadits qudsi tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang membuat aku sangat mencintainya. Apa itu? Mimma iftaratuhu alaihi, kewajiban-kewajiban. Laksanakan kewajiban. Iya. Nah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil. Apa itu an-nawafil? Amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnat. Iya. Amalan-amalan sunnat. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Kalau ditarik kesimpulan sementara, ternyata untuk mencapai keutamaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala menjadi al-muqarrabun, laksanakan kewajiban dan tambahkan dengan amalan sunnat. Mudah enggak? Mudah tidak? Ya mudah kelihatannya. Nah, iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi amalan-amalan wajib yang kita laksanakan, iya, itu kan disesuaikan dengan batasan kemampuan si hamba. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan kalaupun ada kekurangan dalam amalan-amalan yang wajib, itu ditutupi dengan apa? Amalan sunnat. Nah, salat wajib kita kekurangannya ada, ditutupi dengan salat sunat. Nah, zakat kita yang mungkin sebahagian kaum muslimin lalaikan, baik zakat fitrah maupun zakatul mal, ada kekurangannya, ditutupi dengan amalan sunnat. Apa amalan sunnatnya? Sedekah, infak, dan yang semisal dengan itu. Demikian pula amalan yang wajib yang lainnya. Nah, artinya secara teoritis mudah. Iya, mudah untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk mencapai tingkat al-muqarrabun yang nantinya akan minum dari air yang disebut dengan at-tasnim. Mudah. Iya, tinggal bagaimana kita merealisasikan itu. Nah, taib. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sungguhnya alladzina, ini isim mausul. Isim mausul itu maknanya umum. Ya, siapapun, apakah dia laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat, masuk ke dalam keumuman itu. Sungguhnya mereka, alladzina siapa? Ajramu. Ajram itu mujrim. Iya. Naam. Mujrim, pendosa. Mereka yang pendosa, baik dari kalangan kaum muslimin sendiri ataupun memang dari kalangan non-muslim. Nah, sebahagian ahli tafsir itu malah menafsirkan alladzina ajramu, mujrim di situ adalah kafir. Nah, mereka adalah orang-orang kafir. Namun Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan innal ladzina ajramu ay qamu bil jarami wa huwa al-ma'siyah wal mukhalafah, yaitu mereka yang senantiasa melakukan maksiat, pelanggaran dan penyelisihan terhadap syariat.
Nah, itu masuk semua di dalam situ. Ya, karena keumumannya masuk kaum muslimin yang melakukan itu, masuk juga non muslim yang memang demikian. Nah, apa yang dilakukan oleh para pendosa ini, ya, para pelaku maksiat ini, apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin di dunia, Allah sebutkan, kanu, ya, dahulunya mereka, minal ladzina amanu, terhadap orang beriman, apa? Yadhakun, itu sering mentertawai kaum mukminin. Iya. Dan mereka mentertawainya itu bentuk as-sukhriyah wal istihza, ejekan, olok-olokan. Apa yang ada dalam diri kaum mukminin, nah itu yang dijadikan bahan olok-olokan. Itu yang dijadikan bahan ejekan. Iya. Yang kalau dia lihat, oh, tertawa dia. Nah, bagaimana modelnya jemaah sekalian? Wa idza maru bihim yataghamazun. Kalau si pendosa ini lewat nih kepada kaum mukminin yang sedang duduk, iya, yataghamazun. Itu pakai kayak mengedipkan mata. Iya, pakai isyarat mata. Tuh lihat tuh. Iya. Sambil contoh saja ya. Tuh lihat tuh jenggotnya, aduh, enggak seberapa. Ya. Nah, itu paling banter di zaman kita ini. Mereka yang konsisten dengan itu, waduh. Apalagi yang celananya di atas mata kaki, oh, kebanjiran tuh. Iya. Main kode-kode mata tuh, kebanjiran. Nah, belum lagi yang setengah betis. Waduh, itu paling itu. Nah, baik. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa idza maru bihim yataghamazun, punya dua makna. Apakah si mujrim ini melewati kaum mukminin, melewati orang beriman yang sedang duduk, atau sebaliknya? Kaum mukminin yang sedang lewat. Iya, orang pendosa itu lagi duduk. Begitu lewat, wah, tuh lihat tuh. Itu kata beliau, fihi ihtimal, kandungan ayat memang demikian. Iya. Nah, ma'asyiral muslimin, iya, rahimani wa rahimakumullah. Hanya di sini ada hal yang ingin saya ingatkan. Kalau kita melihat konteks ayat, iya, kaum mukminin yang diejek, dicela, ya, dalam bentuk perbuatan dengan kedipan mata, ya, seperti itu, di sini tidak disebutkan membalas. Tidak disebutkan di sini membalas. Nah, padahal, ya, tolong kita pahami ya, bahwasanya seorang mukmin itu punya hak untuk membalas. Seorang yang dizalimi, apakah dizalimi dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan apa saja, dia punya tiga pilihan. Dia punya tiga pilihan. Dan ketiga pilihan ini Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura di ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan perbuatan jahat adalah, iya, kejahatan yang sama dengan itu. Paham maksudnya? Anda dipukul sekali, balas pukul juga sekali. Dipukul dengan pukulan yang anggaplah bebannya 1 kilo, Anda juga pukul dia dengan 1 kilo, jangan lebih. Itu disebut fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ditampar sekali sebelah kanan, Anda boleh membalas menampar dia sebelah kanannya. Itu namanya adil. Iya. Satu. Yang kedua Allah sebutkan wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan ini tingkatan utama. Siapa yang memaafkan dan malah melakukan perbaikan. Ya, malah berlaku baik sama yang menzaliminya. Ini dijanjikan dengan apa? Fa ajruhu 'ala Allah. Allah menyiapkan pahala. Allah menyiapkan pahala. Bagaimana pahalanya? Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di,
Ya, ajrun azim, pahala yang sangat agung, sangat besar. Kenapa sampai demikian? Sebab di dalam memaafkan dan melakukan perbaikan, dia melakukan satu ibadah yang sangat agung. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ibadah tersebut pahalanya tidak bisa dihitung dengan alat hitung apapun. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Sabar. Tabiat manusia, tabiat kita sebagai manusia, ketika disakiti, dizalimi apapun, kita pasti mau membalas. Itu tabiat kita memang. Makanya Allah sebutkan bentuk keadilan. Jazau sayyatin sayyatun misluha. Anda dizalimi dengan sebuah kejahatan, silahkan balas. Allah Maha Adil. Itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak hanya memberikan pilihan keadilan, Allah juga memberikan pilihan yang utama. Sebab di balik kita memaafkan, di balik kita melakukan islah, itu manfaatnya luar biasa. Dari sisi pahala, Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya mereka yang bersabar dicukupkan pahalanya dengan tanpa bisa dihitung. Satu. Kemudian di dunia Allah sebutkan juga dalam surah Al-Fussilat, "Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Orang yang menzalimi Anda, baik itu bentuknya ucapan, perbuatan, Anda memaafkan, melakukan perbaikan dengan dia, berbaikan dengan dia, suatu saat dia akan terdepan membela Anda. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makanya tingkatan yang utama itu. Tapi ini kembali kepada individu kita. Nah, sebab kadang apalagi yang punya kedudukan di tengah masyarakat, ini pelecehan, saya tidak terima. Mesti dibalas juga. Kan begitu? Menjatuhkan nama baik saya, kehormatan saya, harga diri saya. Berapa harga dirinya? Nah, ingat jemaah sekalian, yang tadi kita balas dengan kejahatan yang semisal, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Tapi itu keadilan. Yang ada pahalanya apa? Saya maafkan Anda. Ayo, saya mau berteman dengan Anda. Ini yang pahalanya luar biasa. Tapi jemaah sekalian, itu ada juga batasannya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan, tingkatan yang utama ini kita memberi maaf, melakukan perbaikan dengan catatan, tolong digarisbawahi catatannya. Kalau orang tersebut diberi maaf dan kita perbaikan dengan dia, ada perubahan signifikan pada dirinya. Dia tidak menzalimi kita, tidak menzalimi orang lain, maka memaafkan dia jauh lebih utama. Tapi kalau memaafkan dia, dan dia tetap dengan kezalimannya, bahkan bertambah dahsyat kezalimannya, apakah kepada kita atau kepada orang lain, maka kata Syekh Utsaimin, ahsan la yu'afi. Lebih baik dia tidak dimaafkan. Sebagai bentuk pelajaran dunia. Dan di situ, sebenarnya hakikatnya orang yang menzalimi kita itu sudah masuk dalam lingkup kerugian. Kenapa? Kalau dia tidak dimaafkan di dunia ini, panjang urusan di akhirat. Panjang urusan di akhirat. Sebab semua kezaliman itu mesti kalau tidak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Nah, tinggal kita lihat. Kalau ini manusia satu, saya sudah maafkan yang lalu, tapi kok masih begitu? Bahkan bertambah dahsyat. Bukan cuma saya yang dizalimi, orang lain juga dizalimi. Ahsan, kata Syaitan, jangan dimaafkan. Bahkan bagi pelaku kejahatan yang profesinya memang di bidang kejahatan, dia misalnya masuk ke rumah kita melakukan tindakan pencurian, kita tahu dia orangnya. Nah, kalau kita lihat, kita maafkan dia, ada perbaikan. Dia tidak lagi mencuri.
Dia tidak lagi mencuri di tempat kita, tidak mencuri di tempat orang lain, ada perubahan. Maka yang terbaik kita maafkan dia. Tapi kalau dia tetap dengan profesinya itu, tetap mencuri di tempat kita, atau mungkin tidak mencuri di tempat kita, mencuri di tempat yang lain, iya, malah kata Syekh Utsaimin, bawa dia ke pihak berwenang. Iya, bawa dia kepada pihak berwenang. Sebab tidak ada perubahan dari apa yang kita lakukan, yaitu memaafkan dia. Nah, baik. Bentuk yang ketiga Allah sebutkan di ayat tersebut, innahu la yuhibbul zalimin. Jangan melakukan tindakan kezaliman. Jangan menzalimi. Ya. 3 tingkatan disebutkan di situ. Adil, utama, zalim. Adil, balas yang semisal. Yang kedua, apa? Utama, maafkan, lakukan perbaikan. Yang ketiga, zalim. Bagaimana bentuk kezalimannya? Iya, Anda dipukul sekali, Anda malah balas 2 kali dia. Zalim itu. Zalim. Dan Allah peringatkan dalam Al-Quran, bagaimanapun kebencian kita kepada seseorang, jangan kita berlaku zalim sama dia. Bagaimanapun kebencian kita terhadap dia, wala yajrimannakum syana'ani qaumun ala an la ta'dilu i'dilu fa huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil sama dia. Berlaku adil. Iya. Kalau Anda cuma dikatakan diejek sekali, tinggal ada pilihannya 3. Iya, saya mau balas ah. Iya. Balas sekali juga. Jangan tambah-tambahi. Iya. Biasanya kan kita, iya, kalau emosi gimana? Ditambah lagi bisikan syaitan. Oh, jadi itu. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Nah, dan kaum mukminin jemaah sekalian, iya, itu dia mesti melihat dan pandai melihat mana yang paling bermaslahat untuk kehidupannya. Bukan mana yang paling enak di hatinya. Bukan. Nah, iya, dilihat yang mana yang paling mendatangkan maslahat. Iya. Sebab kalau seseorang mengambil langkah intiqam, membalas, iya, hakikatnya itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah, tapi malah meninggalkan kepuasan yang tidak jelas dalam hati kita. Iya. Meninggalkan kepuasan yang tidak jelas dalam hati kita. Nah, dan itu gurur, tipuan. Iya. Anda diejek sekali, dibalas, diejek 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang diejek Anda malah mengejek dia, bapaknya, anaknya, semua keluarganya diejek. Itu kezaliman. Zalim. Nah, dan kaum mukminin disebutkan di sini di ayat dalam surah Al-Mutaffifin, wa idza marru bihim yataghamazun. Tidak disebutkan mereka membalas. Enggak. Nantinya apa? Mereka mengambil langkah yang paling utama. Iya. Padahal mereka punya hak membalas. Iya. Dicela dengan kedipan mata, mereka juga punya hak seperti itu kok. Iya. Tapi mereka tidak ambil. Kenapa? Nanti kita akan tahu jawabannya. Iya. Nanti kita disebutkan, iya, itu mereka di dunia memang demikian. Iya. Silahkan tertawa di dunia, silahkan terbahak-bahak, silahkan mengejek dan seterusnya. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Ini disebutkan oleh sejumlah ulama. Iya. Di antaranya jemaah sekalian, haram hukumnya kita melakukan ucapan, tindakan yang berpotensi atau memang itu intinya mengejek kaum muslimin. Haram hukumnya. Nah, sebab Allah mensifati mereka yang melakukan itu dengan apa? Mujrim, pendosa. Iya, pendosa. Dan di ayat dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-11 Allah tegaskan, Allah perintahkan kepada kaum mukminin, Allah larang dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu
La yaskhar qaumun, bagaimana? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai kaum mukminin, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Iya, wahai kaum mukminin, jangan satu kaum mengejek, mencela kaum yang lain. Kenapa? Asa yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diejek, dicela itu ternyata dia lebih baik dibandingkan yang mengejek. Iya. Dan Allah khususkan untuk kaum wanita. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Demikian pula kaum wanita. Iya. Kaum wanita jangan mengejek kaum wanita yang lainnya. Sebab bisa jadi kaum wanita yang diejek itu jauh lebih baik dibandingkan yang mengejek tersebut. Kemudian Allah sebutkan wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri sendiri. Bayangkan, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri sendiri. Kenapa disebutkan demikian? Sebab kaum mukminin itu kan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, dalam surah yang sama, dalam surah Al-Hujurat. Seorang mukmin itu bersaudara, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim dengan muslim yang lain kal jasadil wahid. Itu bagikan satu tubuh, satu jiwa, satu diri. Hakikatnya apa? Kalau dia mencela orang lain, dia juga mencela untuk dirinya sendiri. Nah, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang dipanggil itu tidak senang kalau dipanggil dengan gelar itu. Biasa kita seperti itu. Iya. Nah, kalau di Makassar itu kita sudah tahu manusianya ini tidak suka. Dia mungkin punya cacat fisik, matanya sedikit cacat. Iya. Dipanggil lagi, oh lapico. Astagfirullah. Dia tidak senang itu digelar seperti itu. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Nah, coba dikembalikan kepada diri kita. Kita senang tidak dipanggil seperti itu? Iya. Kita mungkin punya badan, ya minta maaf, badan kita ramping ya. Dipanggil olah kojo, mau enggak? Kan tidak mau kita. Itu kan gelar-gelar yang tidak benar. Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismal fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Intinya jemaah sekalian, haram kaum muslimin mengejek kaum muslimin yang lain. Jangankan mengejek, membuat dia sedih saja atau melakukan melakukan tindakan yang berpotensi membuat dia sedih saja, itu diharamkan. Apalagi sampai membuat dia diejek dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kaum mujrimin, kaum pendosa, iya, begitulah yang dilakukan terhadap kaum mukminin. Mengejek, iya. Dan kemudian, iya, mereka setelah melakukan tindakan-tindakan seperti itu, iya, Allah sebutkan mereka merasa menang. Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu faqihin. Kalau mereka kembali kepada ahlihim, ahlihim di sini dimaknai oleh ulama tafsir dengan dua. Ahlihim kembali kepada mana ahli secara bahasa. Ahli itu keluarga. Iya. Ahli dimaknai oleh ulama tafsir yang lain sebagai kaumnya, kelompoknya, gengnya. Iya. Kalau mereka kembali kepada keluarganya, kepada gengnya, kelompoknya, apa yang mereka lakukan? Inqalabu faqihin. Wah, saya sudah menang ini lawan dia itu tadi saya ejek tidak berani melawan. Iya. Tadi itu saya katakan seperti itu. Oh, tidak ada apa-apanya. Tidak berani dia melawan. Cetek. Apa? Betul. Nah, dia merasa menang. Sekali lagi ini menunjukkan kaum mukminin tidak membalas. Iya. Tidak membalas sama sekali. Nah,
Dan orang kafir, para pendosa itu mengaku sudah menang. Wah, dia tidak berani membalas. Kadang-kadang orang kasar akan malah lagi. Siapa bilang? Belum tentu malah lagi. Iya. Kalau dia bagus agamanya, tidak ada malah. Iya. Dia lebih takut kepada yang di atas. Dan dia lebih berharap pahala. Nah, wa idza ra'ahum, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup mereka merasa menang saja. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Wah, ini yang lebih parah lagi. Kalau mereka melihat kaum mukminin itu kaum mukminin itu dari golongan sesat, itu dari aliran sesat. Iya. Seolah-olah mereka ini sudah mendapatkan SK. Iya, bahwasanya mereka itu adalah kaum yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Seolah-olah mereka ini sudah dipastikan masuk surga. Iya. Dan mencap kaum mukminin dhalun. Itulah aliran sesat itu. Iya. Biasa enggak dapat antum-antum ini cap seperti itu. Biasa. Iya, apalagi yang komitmen iltizam. Iya. Di zaman kita saat sekarang saja ini, iya. Ini diributkan masalah demo-demo, ya. Iya. Naam, yang tidak mau ikut demo, apa mereka katakan? Itu syubhat. Iya, tidak mau demo. Masya Allah, fatwa para ulama yang mutaqaddimin, yang klasik sampai kontemporer mengatakan tidak boleh demo. Dia katakan itu syubhat. Iya. Naam, iya. Itu model-modelnya. Waliyahzubillah min dzalik. Tidak sedikit dari kaum mukminin yang berusaha berpegang teguh dengan agamanya. Naam, itu dicap aliran sesat. Iya. Dicap teroris. Iya. Seolah-olah semua tindakan terorisme itu pelakunya kaum muslimin saja. Padahal tidak sedikit dari non-muslim yang melakukan tindakan-tindakan anarkis dan keonaran, hendak disematkan gelar teroris kepada mereka. Enggak. Tapi kalau kaum muslimin yang lakukan, ini teroris ini. Subhanallah. Seolah-olah kaum muslimin itu memang diajarkan demikian. Naam, kita mengakui ada dari sebagian kaum muslimin yang memang keliru dari sisi pemahaman. Betul, kita akui. Tapi jangan menyamaratakan semua. Hanya dengan melihat, minta maaf, hanya dengan melihat casing. Ya. Melihat casing. Iya. Maksudnya apa? Penampilan. Pokoknya yang berjubah, yang berjenggot, yang bersurban, yang di atas mata kaki, itu waspada itu. Itu kan menyamaratakan semua. Nah, mungkin dari sisi casing memang sama, tapi isi kepala itu beda. Iya, isi kepala itu beda. Nah, toh yang seperti itu kan beda-beda. Nah, jangan disamaratakan. Tayyib. Ini sudah masuk Isya lagi ya? 7:10. Ya. Nah. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Allah sebutkan setelahnya wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal kaum mujrim tadi itu tidak pernah mereka diutus untuk memonitor kaum mukminin ini. Tidak pernah ada di antara mereka yang menyaksikan bagaimana kesesatannya ini si kaum mukminin. Tidak ada. Maksudnya apa? Sekedar dugaan saja itu. Iya. Sekedar dugaan. Mereka tidak pernah diutus untuk menjaga kaum mukminin, apa yang mereka lakukan, bagaimana pemahamannya, apa yang dia pelajari. Tidak. So mereka tidak mau dekat-dekat dengan kaum mukminin. Nah, jadi tuduhan itu hanya sekedar dugaan semata. Kemudian Allah kabarkan al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Apa itu? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Fal yawma, pada hari kiamat, pada hari kaum mukminin masuk ke dalam surga, gantian kaum mukminin yang tertawa melihat mereka para pendosa, mereka yang kafir. Kita nanti yang tertawa melihat mereka. Nah,
yang mereka tertawakan kita ketika di dunia, mengejek kita ketika di dunia. Iya. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Giliran kita yang tertawa nanti di sana. Mentertawakan mereka. Bahkan bukan cuma tertawa, alal araiki yanzurun. Iya, sambil kita menikmati yang namanya surga, iya, baring di atas dipan, baring di atas tempat tidur di surga, kita melihat mereka. Oh, itu semua tadi itu. Itu semua itu dulu-dulu itu yang suka mengejek saya itu. Itu semua itu. Dilihat semuanya. Iya. Makanya jemaah sekalian sabar. Sabar. Kalaupun mereka mengejek kita di dunia, mencela kita di dunia, berapa lama mereka mengejek kita? Tidak lama. Kalau bukan dia duluan mati, kita belakangan mati. Coba Bika. Oh, kalau bukan dia duluan meninggal, ya kita duluan meninggal. Nah, atau kalau mereka duluan meninggal, biar nih. Kan tidak lama mereka mengejek kita. Sedangkan kita mentertawai mereka selama-lamanya. Sabar. Iya, perjuangan ini butuh kesabaran. Nah, butuh kesabaran. Nah, kemudian hal suwi wal kuffar ma kanu yaf'alun. Iya, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal apakah suwi wal kuffar, apakah kaum kafir itu dibalas? Iya. Ma kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka lakukan? Jawabannya bala. Ya pasti. Iya. Jangankan kaum kafir, kaum mukmin juga dibalas. Dari sinilah para ulama itu mengambil kesimpulan dengan sebuah kaidah yang sangat agung. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan Anda. Iya. Anda mentertawai kaum mukminin di dunia, siap-siap Anda tertawai nanti di akhirat. Iya. Dalam kehidupan keseharian kita, Anda durhaka kepada orang tua Anda, siap-siap anak Anda durhaka kepada Anda. Al jazaa'u min jinsil amal. Anda berbakti kepada orang tua Anda, maka insyaallah anak Anda juga akan berbakti kepada Anda. Al jazaa'u min jinsil amal. Iya. Hanya saya tidak bisa katakan itu hukum karma, ya. Sebab tidak ada hukum karma dalam Islam. Yang ada al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan Anda. Nah, akhirnya selesai surah Al-Mutaffifin. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mukmin, hamba-hamba yang bersabar menghadapi segala ujian, cobaan di dunia ini, menghadapi mereka-mereka, apakah mereka dari kalangan kaum muslimin sendiri ataupun dari non-muslim yang mungkin mereka Allah jadikan sebagai ujian dan cobaan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik, hidayah dan kesabaran untuk kita dalam menghadapi itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.